Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jika Randy menyuruh anak buahnya membunuh mereka dengan satu tebasan, mereka bisa mati dengan bahagia, tetapi Randy tidak melakukannya. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Randy sehingga dia sangat takut. Di musim panas, Randy mengubah setelan abu-abunya menjadi kemeja abu-abu. Hanya dengan berdiri di sini, dia sudah memiliki temperamen yang terlihat mulia dan dingin. Randy tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap tiga penculik dan menakuti mereka. Setelah beberapa lama, Randy perlahan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kamu menggertak istriku?" Nada suaranya sangat ringan, tapi itu cukup untuk membuat tulang punggung seseorang tergelitik. Rizal menambahkan, "Katakan dengan jujur, dan bos Randy mungkin akan menyelamatkan nyawamu." Ketiga penculik berpikir bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan pada putri. Jadi mereka bergegas untuk memberitahu detail itu kepada Randy. Tarik rambutnya, tampar wajahnya, mengancam akan mengosongkan perutnya, berhubungan dengannya, memasukkannya ke dalam freezer dan mencoba membekukannya sampai mati. Randy mengatakan kejahatan mereka perlahan, menatap mereka dengan muram. Ketika mereka bertiga sangat gugup sehingga jantung mereka akan berhenti, mereka mendengar suara dingin Randy lagi, "Rizal, kembalikan apa yang mereka lakukan pada istri dan anakku. Ingatlah untuk membersihkan sedikit agar polisi dapat dengan mudah menyelesaikan kasus ini." Setelah mendengar kata-kata Randy, beberapa orang segera naik untuk melaksanakan perintahnya. Segera, tangisan menyedihkan terdengar satu demi satu. Sejak awal, Randy telah melihat dengan mata dinginnya. Priscilia tertidur di samping putri. Baru kemudian Priscilia dengan hati-hati keluar dari kamarnya. Priscilia turun ke ruang tamu dan melihat Agam duduk di sofa dengan kaki bersilang. Priscilia merasa kesal ketika dia melihat Agam sedang bertelepon. Kemudian dia bergumam di dalam hatinya, dengan siapa dia berbicara di telepon. Priscilia berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Dia menempelkan telinganya ke telinga Agam, untuk mendengar apakah dia sedang berbicara dengan pria atau wanita. Tapi sebelum Priscilia bisa mendengarnya, dia didorong oleh Agam. Dia memelototinya dengan ganas dan terus mengobrol seolah-olah tidak ada orang di sana. "Agam, aku menyukaimu." Priscilia berdiri, meletakkan tangannya di pinggul dan meraung padanya. Akhirnya, Agam menutup telepon dan mengangkat alisnya ke arahnya. "Itu urusanmu jika kamu ingin menyukaiku. Apa hubungannya denganku?" "Apa?" Priscilia mengangkat kakinya dan menendangnya. Tapi kali ini, bukan saja dia tidak menendangnya, dia malah ditendang ke belakang. Priscilia jatuh ke belakang, berat badannya tidak stabil. Jika bukan karena karpet tebal di ruang tamu, pantatnya pasti akan terasa sakit. Priscilia bangkit, menginjak kaki Agam dengan marah, dan berkata, "Kamu, seorang pria, teganya kamu melakukan ini kepada seorang wanita. Pria macam apa kamu?" Agam berdiri, menarik seragam militernya dan berkata, "Di duniaku, hanya ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Tidak pernah ada perbedaan antara pria dan wanita." Priscilia mengambil secangkir air dari meja teh dan menyiramkan ke arahnya. "Baiklah kalau begitu, mari kita bertarung dengan baik. Dan kita akan lihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kamu." Agam dengan ringan memiringkan tubuhnya dan menghindari cangkir teh. Agam meliriknya dengan jijik, lalu berkata, "Aku tidak ingin bertarung dengan seorang gadis kecil dengan rambut pirang. Pada saat itu, jika kamu kalah,
kamu hanya akan menangis. Seolah-olah akulah yang menggertakmu. Kau menindasku. Dengan itu, Priscilia menerkam dan dengan kuat meraihnya seperti kucing liar. Priscilia mengangkat kepalanya dan dengan keras menggigit wajahnya, meninggalkan lingkaran bekas gigi di wajahnya. Melihat mahakaryanya, Priscilia sangat puas. Dia tersenyum bahagia, tetapi kebahagiaannya hilang dalam beberapa detik sebelum Agam mengangkatnya tinggi-tinggi dan melemparkannya ke sofa. Agam, kamu, Priscilia mengusap pantatnya yang sakit saat dia berkata dengan nada bersalah. Priscilia, kamu hampir 19 tahun kan? Jangan ganggu aku setiap hari, aku tidak tertarik pada bayi sepertimu. Setelah mengatakan itu, Agam berbalik dan berjalan keluar. Priscilia berteriak marah. Apa, bayi? Priscilia akan segera berusia 19 tahun. Apa yang seharusnya menjadi ciri seorang wanita sudah berkembang dengan baik. Bagaimana bisa dia seperti bayi? Tepat ketika Priscilia akan mengejarnya dan bertanya-tanya, dia secara kebetulan menabrak Bibi Nilam dan memasuki rumah. Priscilia segera meraihnya dan berkata, Bibi Nilam, cepat lihat aku, lihat apakah payudaraku besar atau tidak. Pantatku besar apa tidak, dan apakah menurutmu aku cantik? Bibi Nilam terhibur oleh Priscilia dan tertawa. Tentu saja nona muda keluargaku cantik, siapa yang bisa dibandingkan denganmu di dunia ini? Lalu kenapa Agam tidak menyukaiku? Priscilia juga merasa bahwa dia sangat cantik, sangat imut dan juga sangat lucu. Tapi dia tidak mengerti mengapa Agam tidak menyukainya. Karena ekspresi Bibi Nilam sedikit berubah saat dia menepuk Priscilia dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, dia adalah paman kecilmu. Dia bukan paman kecilku. Aku adalah anak yang diadopsi oleh keluarga Sanjaya. Dulu, kakek masih ingin menjodohkan aku dan kakakku. Jadi kenapa aku tidak bisa bersama Agam? Priscilia berkata dengan sangat serius. Mungkin tipe wanita yang disukainya bukan Nona Priscilia. Bibi Nilam mencoba menjawab pertanyaan Priscilia. Aku bukan tipe wanita yang disukainya. Priscilia duduk kembali di sofa, menundukkan kepalanya dan memikirkannya. Bukan tipe wanita yang disukai Agam, jadi tidak masalah tipe mana yang dia suka. Selama aku menjadi tipe itu tidak sulit sama sekali. Setelah berpikir seperti ini, rasa frustrasi Priscilia sebelumnya langsung menghilang. Karena dia tidak bisa menyerang secara langsung, maka dia akan memikirkan jalan untuk mendapatkan Agam. Ketika Putri terbangun dari tidurnya, Randy sudah duduk di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan lembut. Putri mengusap matanya dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki suatu pekerjaan? Bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Ya, aku sudah menyelesaikannya. Randy mengusap kepalanya dan membantunya berdiri. Apakah kamu sudah kenyang? Aku sudah kenyang, tapi bayinya sepertinya belum kenyang. Putri mengusap perutnya dan berkata, aku benar-benar ingin melihat bayi kita segera lahir. Aku ingin tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Aku juga ingin tahu apakah bayi itu mirip denganmu atau denganku. Randy mengambil jaket dan mengenakannya, lalu berkata, apakah itu kamu atau aku? Mereka berdua adalah anak-anak kita, dan aku akan sangat menyukai mereka. Randy, Putri memanggilnya, tetapi dia menelan kata-katanya kembali. Randy berkata, apa yang ingin kamu katakan? Putri mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meminta maaf, kali ini semua salahku. Ini semua salahku karena terlibat dalam kekacauan ini dan membuatmu sangat khawatir. Randy berkata dengan suara rendah, jangan coba bicara omong kosong lagi. Putri cemberut, jangan bilang kamu ingin memukulku. Tidak. Dengan itu, Randy meraih kepalanya, membungkuk, dan menciumnya. Setelah waktu yang lama, Randy melepaskannya dan berkata, jika kamu terus berbicara omong kosong di masa depan, aku akan menghukummu seperti ini. Wajah Putri memerah lagi saat dia berpikir bahwa dia benar-benar menyukai hukuman semacam ini. Ketika dia turun, Priscilia sedang duduk di sofa di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Putri bertanya, Priscilia, ada apa?
Priscilia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan berkata dengan suara teredam, "Tidak apa-apa." Ketika kakaknya kembali, Agam pergi. Priscilia ingin mengobrol dengannya sebelum dia pergi, tapi dia mengabaikannya. Priscilia sudah menjelaskan kepadanya bahwa dia menyukainya dan ingin menikah dengannya. Tetapi Agam mengatakan, jika dia menyukainya itu adalah urusannya dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tolong, orang yang dia suka adalah Agam. Bagaimana ini tidak ada hubungannya dengan dia? Priscilia menggertakkan giginya karena marah ketika dia memikirkan nada nakalnya. Tunggu saja, jika Agam berani bersikap baik kepada wanita lain, dan jika dia menyukainya, aku akan meledakkan base campnya dan menjadi komandan omong kosong. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.